wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Para pecinta Timnas Mania, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tentu semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kembali lagi di Garuda Support. Seperti biasa, pembahasannya berkaitan dengan Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan komen. Nah, teman-teman, saat ini PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia masih terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan level Timnas Indonesia dengan cara memperbaiki Liga Indonesia, kemudian mendatangkan pelatih yang berkualitas sampai pada tingkat merekrut pemain-pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Semua itu dilakukan untuk bagaimana Timnas Indonesia ke depannya bisa bersaing dengan tim-tim yang ada di Asia maupun dunia. Ini dilakukan agar Timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, karena memang negara ini merupakan salah satu, boleh dibilang, negara yang sangat fanatik dengan sepak bola. Makanya setelah PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, maka beliau mencoba untuk bagaimana berupaya meningkatkan level Timnas Indonesia, karena memang selama ini sistem persepak bolaan Indonesia masih jalan di tempat tanpa perubahan. Nah, dibalik semua itu, setelah PSSI melakukan gebrakan, kemudian melakukan perubahan-perubahan pada sistem persepak bolaan Indonesia, terutama pada timnas, ternyata mengundang banyak perhatian dari berbagai media yang ada di luar sana. Yang terbaru datang dari salah satu media yang ada di Vietnam. Media tersebut bernama 24H, di mana media tersebut tidak terima bahwa nilai pasar dari pemain andalan mereka, yaitu Nguyen Xuan Son, lebih rendah daripada salah satu pemain timnas Indonesia, yaitu Miss Hilgers. Mereka seakan-akan tidak terima karena dianggap nilai tersebut tidak masuk akal, dikarenakan Miss Hilgers hanya, menurut mereka, hanya pemain-pemain ataupun pemain yang biasa-biasa saja. Nah, tertulis di salah satu situs yang memang situs tersebut selalu mengupdate ataupun memperkirakan nilai pasar daripada pemain-pemain sepak bola yang ada, yaitu situs Transfermarkt, di mana di situ Transfermarkt membandrol Nguyen Xuan Son dengan harga 12,17 miliar, dan nilai tersebut menjadikan Nguyen Xuan Son menjadi salah satu pemain termahal di skuad Vietnam nilai pasarnya. Sementara Miss Hilgers dibanderol dengan harga 156 miliar,43. Nah, nilai daripada Nguyen Xuan Son ini apabila dibandingkan dengan gelandang timnas Indonesia Tom Haye, itu masih setengahnya, teman-teman. Belum ada apa-apanya. Apalagi dengan sang bek timnas Indonesia, yaitu Miss Hilgers. Menurut mereka, nilai pasar yang dimiliki oleh Miss Hilgers ini tidak masuk akal, dikarenakan menurut mereka yang saya sampaikan tadi, bahwa Miss Hilgers ini hanya pemain biasa-biasa saja maksudnya. Bukan tanpa alasan, teman-teman, situs Transfermarkt membandrol Miss Hilgers dengan nilai tersebut dikarenakan secara jam terbang, kemudian pengalaman jam terbang, pengalaman bertanding, Miss Hilgers jauh di atas Nguyen Xuan Son, dikarenakan Miss Hilgers mainnya reguler di salah satu liga terbaik yang ada di Eropa, yaitu Eredivisie. Sementara Nguyen Xuan Son ini hanya pemain yang berkiprah di ASEAN, dan kita tahu bahwa semua liga yang ada di ASEAN dengan liga yang ada di Eropa kualitasnya jauh berbeda. Andaikan Nguyen Xuan Son ini mainnya di Korea ataupun Jepang, belum tentu bisa menembus starting line up, apalagi mainnya nanti di Eropa. Bisa jadi hanya menghangatkan bangku cadangan. Dan kemarin di saat dia gacor di AFF, tapi belum tentu andaikan dia pindah ke Eropa, belum tentu dia gacor seperti kemarin dia gacor di AFF. Nah, mereka seakan-akan tidak terima, karena mereka beranggapan bahwa nilai Miss Hilgers ini terlalu tinggi, sekelas ASEAN, dan mereka tidak percaya, dan mereka beranggapan bahwa tidak masuk akal. Padahal alasannya situs Transfermarkt membandrol
sang bek timnas Indonesia dengan harga itu karena Michels merupakan pemain yang mainnya secara reguler di Eredivisie FC20. Setiap pertandingan kecuali dia cedera, baru dia tidak diturunkan. Kalaupun dia dalam performa yang bagus, dia fisiknya ataupun kesehatannya tidak menurun dan tidak cedera, maka dia tetap dipakai di line up ataupun starting line up tersebut. Nah, saya berpikir ini merupakan sebuah hal yang sangat lucu ya teman-teman, karena kan ibarat pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Begitulah timnas Indonesia saat ini. Di saat Pak Erik dan juga stakeholder semua pengurus PSSI berusaha untuk bagaimana meningkatkan level timnas Indonesia, banyak ujian, banyak kritik yang datang dari berbagai macam elemen, baik itu yang dari luar maupun di dalam. Dan media-media banyak yang menyoroti perkembangan timnas Indonesia, baik yang sifatnya membangun maupun sifatnya menjatuhkan. Namun semua itu tidak perlu kita tanggapi karena fokus kita saat ini hanya bagaimana caranya kita dukung terus timnas kebanggaan kita, karena yang kita ingin hanya timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia pada 2026 nanti, dan semoga dengan kualifikasi yang sementara berjalan ini timnas kebanggaan kita bisa lolos dan bisa membawa lambang Garuda serta bendera merah putih di Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026 nanti. Oke teman-teman, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita, karena kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang tidak pernah menyerah atas apapun. Tetap semangat, kita Garuda, salam sepak bola.